Halo semua, nama saya David, saya adalah seorang WordPress developer dan di video ini saya akan menjelaskan tentang cara untuk mengamankan website WordPress kita ya. Jadi ini basic sekali, tapi saya yakin ini adalah informasi yang harus dimiliki oleh semua orang yang punya website sendiri yang berbasis WordPress. Yang pertama, jadi untuk security, jangan pakai nama username di WordPress kita dengan nama admin, dan juga jangan menggunakan password yang mudah ditebak. Itu yang paling mudah ya, paling basic itu ya seperti itu. Jangan dibukakan, jangan di-copy kemana-mana. Gunakan nama uh, dan password yang berbeda di tiap situs yang kita miliki. Jangan pakai password yang sama dengan misalnya Facebooknya kita, Twitternya kita, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi usahakan semuanya itu berbeda ya passwordnya ya. Jadi tujuannya di sini adalah jika misalnya salah satu WordPress kita dihack dan ketahuan passwordnya, otomatis itu tidak akan bisa digunakan username dan passwordnya ke website kita yang lain. Misalnya kita punya beberapa WordPress website atau juga orangnya nggak bisa pakai, yang tahu passwordnya kita nggak bisa pakai untuk ngehack misalnya Facebooknya kita. Dan ya saling berhubungan ya seperti itu. Yang kedua, selain passwordnya kita juga bisa menggunakan two-factor authentication. Jadi, kalau kita pakai aplikasi misalnya untuk bank biasanya, atau di Facebook juga ada kan ya, kita bisa mengaktifkan two-factor authentication atau OTP ya, one time password itu ya. Kalau di cPanel, saya tunjukin aja sih. Kita bisa mengaktifkan, kalau support ya, makanya kalau cari hosting, cari yang support two-factor authentication, bisa di-set di sini ya nanti ya. Nanti ada QR code-nya, kita bisa install dengan menggunakan aplikasi namanya Google Authenticator. Kita install aja di handphonenya kita, terus nanti kita bisa scan QR code-nya dan kodenya akan berubah-ubah. Jadi cara kerjanya itu sebenarnya mirip dengan kalau kita di bank BCA, kita kan dapat kayak kalkulator kecil gitu ya. Dimana kalau kita mau login atau kita melakukan transaksi, kita lihat kodenya di situ dan kita tuliskan kodenya. Kalau cocok, baru transaksi bisa berhasil. Di sini sama, tapi bentuknya nggak kalkulator, bentuknya Google Authenticator ini aplikasi. Jadi aplikasi ini hanya bisa diinstal di satu handphone aja, jadi kalau jangan sampai hilang handphonenya. Ada juga kode backupnya kalau memang dibutuhkan, tapi ya harap diingat, ini nggak bisa diinstal di beberapa handphone untuk satu aplikasi yang sama. Selain di cPanel, kita juga bisa install di WordPress-nya kita juga two-factor authentication. Kalau kita mau login ke WordPress-nya kita dengan menggunakan yang sama, ini ada plugin-nya juga namanya two-factor authentication. Ada banyak sih plugin-nya, jadi tinggal pilih aja. Ini salah satu yang cukup populer dari penulisnya Updraftfast. Ada di WordPress, ratingnya juga cukup oke ya kelihatannya ya. Jadi ya bisa menggunakan two-factor authentication. Yang ketiga adalah untuk brute force protection. Jadi brute force itu adalah sebuah metode untuk mencari tahu passwordnya kita dengan nyoba-nyoba berulang kali di login formnya kita. Jadi kalau untuk brute force yang paling baik itu sebenarnya dari server kita langsung ya. Jadi ada firewall. Jadi pastikan kalau kita beli hosting, kita tahu proteksi seperti apa yang dimiliki oleh server yang kita sewa ya, atau hosting yang kita sewa. Ya, kalau dari segi WordPress-nya itu sebenarnya ada banyak ya cara untuk memproteksi ini. Misalnya, tapi cara yang paling baik menurut saya adalah dengan menggunakan plugin yang paling baik itu dengan menggunakan Jetpack. Kalau kita masuk ke Jetpack setting, itu akan ada bagian tentang security ya. Security ya, nomor satu di sini security, dan ini pastikan brute force attack protection-nya ini di save ya, diaktifkan. Jadi ini akan membantu kita untuk menanggulangi nih ya brute force protection. Karena dari Jetpack sendiri ini semua orang yang pakai Jetpack di seluruh dunia
ini datanya terkumpul di sini satu, di servernya Jetpack, di servernya WordPress.com, dan digunakan untuk menanggulangi seperti ini. Jadi database-nya nggak cuman dari servernya kita aja, tapi rame-rame di seluruh dunia. Jadi ini salah satu solusi brute force attack yang paling baik menurut saya. Yang keempat ya, yang keempat atau yang keberapa ya ini ya, adalah dengan konfigurasi server kita, konfigurasi WordPress yang benar ya. Jadi di halaman WordPress ini ya ada satu halaman khusus namanya hardening WordPress. Ini adalah halaman tentang basic security yang harus dilakukan ketika kita menginstal WordPress sendiri. Jadi ini harus kalau menurut saya ya, bebas sih mau dilakukan atau tidak, tapi menurut saya ini sesuatu yang wajib ya kalau kita punya WordPress sendiri. Dan ini nggak terlalu susah kok. Kita akan sama-sama install karena kebetulan istri saya baru saja punya website sendiri dan belum di set ya. Jadi kita akan set sama-sama aja. Mungkin nggak semuanya hari ini di tutorial ini, tapi ya sebagian besar mungkin ya. Jadi ini perlu untuk dibaca ya tentang apa itu security, fundamentalnya itu seperti apa, kenapa kok kita nggak boleh punya password yang sama di beberapa website, mungkin ada di sini juga kelihatannya. Dan ini juga ada ya tentang WordPress, tentang cara mengupdate dan lain sebagainya. Kita akan baca, kita coba scroll di yang ini ya. Paling penting yang pertama adalah file permission yang bisa saya jelaskan di sini. Yang lainnya penting semua sih ini. Penting semua, tapi ya ini yang bisa saya jelaskan di sini adalah file permission. Jadi kalau di WordPress, kalau kita baca di sini ya. Nah, untuk directory itu gunakan ini ya file permissionnya namanya 755. Kalau untuk file permissionnya itu kodenya 644. Kalau kita login ke hostingnya kita, terus kita kalau misalnya pakai cPanel ya, kita buka file manajernya kita, terus kita buka di WordPress-nya kita ya. Misalnya kita lihat di theme-nya kita. Ini saya pakai GeneratePress. Nah, kalau dilihat di sini ya, kalau kita scroll sebelah kanan, ini ada permission-nya. Jadi ini harus sudah benar ya. Jadi jangan sampai ada yang salah, ada yang berbeda dengan yang disarankan oleh WordPress di sini. Karena kalau ini salah, ini bisa digunakan oleh orang lain ya untuk bisa dihack gitu ya. Kalau ini untuk directory misalnya, file permission sudah benar 755 sesuai dengan yang ada di sini. Kalau untuk file itu 644. Jadi untuk file permission sudah benar. Tapi ini kalau bisa dicek, kalau misalnya ada yang salah bisa kontak ke support. Kalau untuk hosting ya, atau kita bisa benerin sendiri dengan tutorial yang ada di sini ya. Nah ini ada kodenya bisa kita tuliskan dengan menggunakan terminal atau command line. Automatic updates ya kita juga bisa aktifkan juga kalau mau, bebas ya ini ya. Dan ini juga database-nya juga, sistem database-nya juga harus benar ya. Yang diperlukan untuk sebuah user untuk memanage WordPress itu nggak semuanya privilege, tapi cuman ini aja, select, insert, update, dan delete. Terus ya ini yang selanjutnya ya dari hardening WordPress adalah securing WP admin. Jadi WP adminnya tuh harus kita amankan. Yang pertama ini ya, administration over SSL. Jadi kita sebisa mungkin menggunakan HTTPS di WordPress adminnya kita. Kalau misalnya kalau bisa di front end-nya kita juga pakai HTTPS semua sih ya. Tapi paling tidak di adminnya tuh wajib ya. Caranya ini ya. Administration of SSL kita tambahkan di WP config ya. Force SSL admin true. Jadi kita bisa edit di sini. Terus kita masuk file manager, public HTML, terus kita edit saja di WP config-nya kita. Nah, di sini ya, di atas tulisan that's all, stop editing, kita tambahkan kodenya tadi. Nah, force SSL admin true. Dan ini akan membuat adminnya kita itu harus diakses dengan menggunakan HTTPS. Kalau diakses dengan menggunakan HTTPS saja, dia nggak bisa. Akan diredirect ke HTTPS-nya. Jadi ini penting ya, kita tinggal simpan aja,
Tapi ya ini nggak akan berefek ya karena saya sudah pakai HTTPS di sini. Ini untuk memastikan saja bahwa admin kita tuh secure ketika diakses. Jadi nggak mungkin adminnya kita tuh diinjek oleh script-script misalnya dari provider internet yang kita misalnya. Itu kan banyak yang suka ngijek-ngijek iklan ya di website yang kita, itu nggak bisa diinjek kalau menggunakan HTTPS. Yang kedua ya, ketiga atau yang keberapa ya ini ya, dari hardening WordPress ini ya, artikelnya ini ya. Ini adalah securing WP includes. Ini juga harus ditambahkan di HT access-nya kita kalau menggunakan HT access ya. Kalau menggunakan Apache. Di sini kita tinggal copy aja, ngikutin aja yang ada di sini ya. Terus kita tambahkan di HT access filenya kita. Kalau nggak muncul, ini ada di setting di sini. Terus show hidden files, save, maka akan muncul HT access-nya. Sebenarnya file ini ada kalau kita pakai cPanel ya. Kadang cuma tidak muncul karena di settingan kita tidak ditampilkan aja. Kita tinggal buka aja HT access-nya kita, terus kita tambahkan filenya tadi yang ada di sana. Ini membuat jadi WP includes kita tuh nggak bisa diakses secara langsung. Jadi seperti ini. Harap diingat ya kalau di sini ini nggak compatible dengan WordPress multi-site. Jadi kalau pakai WordPress multi-site atau network, ini harus dihapus ya satu baris yang ada di sini ya, file PHP-nya ini nggak bisa dipakai. Terus kita juga harus membuat WP config-nya kita nggak bisa diakses oleh orang lain gitu ya. Caranya dengan menambahkan ini kodenya. Jadi kodenya sudah ada semua sih di sini. Tinggal copy paste aja sebetulnya. Kita tinggal tambahkan lagi di sini. Nah, kita tambahkan gini, kita save. Jadi ini memastikan kalau ada yang ingin mengakses WP config-nya kita secara langsung, dia akan langsung di-deny gitu ya. Jadi ini bisa di-include-kan di WordPress kita, tapi nggak bisa diakses secara langsung. Terus ini juga ada lagi ya, disable file editing, define disallow file edit true. Jadi ini gunanya adalah agar ini ya, kalau ada yang mau ngehack, dia mau ngupload ke servernya kita nggak bisa, karena ini tidak bisa ngedit filenya. Jadi gunanya kalau misalnya kita pakai di WordPress yang kita ini ya, ini kan ada opsinya ya, untuk misalnya di tema, ada theme editor. Jadi kita bisa ngoprek-ngoprek tema di sini. Ini ada heads up-nya ya. Kalau kita mau ganti kode yang ada di temanya kita bisa menggunakan ini. Di plugin juga ada plugin editor. Nah, kita bisa ganti-ganti di sini. Kita bisa langsung nulis file PHP di sini ya. Dan ini memang nggak bagus, dan karena kalau misalnya nih ya akunnya kita ada yang ngehack, otomatis orang yang ngehack itu bisa nulis langsung di sini gitu, dan bisa menuliskan kode-kode jahat di sini. Dan ini kan nggak bagus ya. Jadi kita dengan menggunakan ini ya tadi ya, disallow file edit true, kita tinggal copy aja di WP config, otomatis tadi file editornya akan hilang ya di WordPress kita. Kita refresh, nah sudah hilang ya, sudah nggak bisa kita edit lagi. Kalau kita refresh di WP admin, kalau kita kunjungin lagi di appearance, sudah nggak ada muncul tadi ya. Di pluginnya sudah nggak muncul lagi, plugin editornya sudah nggak muncul. Ini ada penjelasan yang lainnya juga. Ya ini data backup dan lain sebagainya nanti akan saya jelaskan ya. Oke, artikel yang selanjutnya yang tadi sudah ya, hardening WordPress kayaknya sudah oke. Yang selanjutnya nih ya, editing WP config. Ini juga harus dibaca ya menurut saya. Di sini akan dijelaskan apa saja yang bisa kita konfigurasikan dengan menggunakan WP config file yang ada di root WordPress kita ya, yang ada di sini. Di sini ada banyak hal yang biasanya saya set untuk setiap website yang ada. Misalnya ini WP set URL-nya sama WP home-nya, blog address-nya berapa. Jadi kalau di WordPress-nya kita itu kan ada setting home ya, setting general. Di sini dia ada alamat websitenya kita.
Dan ini bisa kita edit-edit, dan ini kalau kita sampai salah edit ya, kita klik gitu ya, kita save, itu akan rusak website, kita nggak bisa diakses lagi. Jadi untuk membuat ini nggak bisa diedit, kita bisa kita bisa tambahkan kode di WP config-nya kita. Yang mana ya tadi ya? Oh ini ya, WP set URL dan WP blognya kita tambahkan di sini. WP set URL sama satunya adalah WP home. Sesuai dengan yang ada di general setting ini ya. Ini WordPress address URL-nya, tambahkan di sini. Dan juga WordPress set address-nya juga sama di sini, kita tambahkan di sini. Nah, kalau kita save dan kita refresh di halaman settingnya kita, nah ini sudah nggak bisa diedit ya. Nah, ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kadang ya, apalagi kalau kita manage sebuah website untuk kliennya kita misalnya, itu kadang mereka tuh nggak sengaja ngedit ini ya. Oh ini websitenya nggak pakai www, kita hapus gitu ya, atau mungkin salah ketik atau gimana, di save di halaman yang lain, otomatis WordPress-nya langsung redirect ke alamat yang baru. Yang selanjutnya adalah ya namanya juga punya website sendiri, kita harus menghapus hal yang tidak kita butuhkan. Jadi bersih-bersih lah istilahnya. Kalau kita punya rumah sendiri kan harus disapu ya, harus dipel, dibersihin. Sama dengan punya website sendiri, harus dihapus-hapus semua ya. Kalau kita lihat di set health status, kita bisa tahu rekomendasi apa saja yang bisa dilakukan di sini. Misalnya ini remove inactive theme ya. Kalau kita lihat di sini ada tema yang tidak kita pakai, kita harus hapus ya. Ini ada salah satu ini ya, kita hapus saja. Jadi semua plugin dan tema yang tidak kita gunakan hapus semua. Kecuali untuk tema ya, tema sisakan satu tema default biasanya. Kalau kita di delete maka akan muncul notifikasi malah dari di set health-nya itu ya. Karena tema default ini digunakan jika terjadi apa-apa dengan temanya, kita bisa di revert ke sini ya. Jadi untuk backup. Nah, jadi kita ada satu tema default. Selain itu ya, sebagai seorang pemilik sebuah website, kita kan punya website sendiri, kita sewa server sendiri ya. Kita tuh harus tahu apa saja yang terjadi di websitenya kita. Jadi ini ada beberapa plugin yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah set manajemennya, misalnya ini ya, Simple History. Ini gunanya adalah plugin, ini ada ya di wordpress.org, tinggal cari aja Simple History. Di sini akan kelihatan semua ya, aktivitas yang terjadi di website yang kita. Ada beberapa plugin untuk ini ya, selain Simple History. Misalnya adalah ya di sini ada artikelnya malah ya. Ya ini ada HubSpot, ada WP Activity Log dan lain sebagainya. Stream ini bagus sekali. Kalau nggak pakai stream, pakai Simple History juga bisa. Jadi tujuannya di sini kita tuh tahu siapa aja yang login, ngupdate apa dan lain sebagainya. Jadi nggak salah menyalahkan ya. Nah selain itu saya juga ada sebuah plugin ya, namanya login notification. Ini saya bikin sendiri. Saya nggak tahu, mungkin ada plugin yang lainnya juga, bisa dicari sendiri ya. Ini belum saya install. FX login notification, ini pluginnya saya sendiri. Tujuannya itu ketika kita login, ada user yang login ke website kita dapat notifikasi lewat email. Settingnya ada di login notification di sini ya. Nah ini otomatis nanti administratornya akan dapat email notification ketika ada user yang login. Jadi ini aja sih. Ini simple, tapi kita kan harus tahu ya ketika nanti ada hacker masuk login dengan usernya kita gitu, kita nggak tahu gitu ya. Kan konyol jadinya. Dan plugin ini sudah membantu saya beberapa kali, terus terang aja ya. Ada beberapa website yang saya manage dan di hosting di tempatnya klien saya gitu, tiba-tiba ada notifikasi login. Dan saya cek lokasinya itu dari Rusia gitu misalnya. Langsung saya login, saya hapus usernya tersebut atau saya ganti user tersebut dari administrator menjadi subscriber dan kita cek lah
lebih jauh ya. Jangan sampai kita kalah cepat sama hacker. Jadi yang paling bodoh itu bukan kehack. Kalau kehack itu sudah biasa. Yang paling bodoh itu webmaster atau yang punya website dihack tapi nggak tahu kalau dihack gitu ya. Jadi kita harus tahu kapan website kita tuh compromise atau dihack orang ya. Ngomong-ngomong soal masalah tahu enggaknya website kita dihack, kita juga harus tahu kapan website kita itu down. Orang banyak yang nggak tahu loh ya. Kita harus pakai namanya Service Uptime Monitoring. Kita bisa search di Google ya. Nah, di Google ini ada beberapa alternatif ya, bisa kita lihat, ada Uptime Robot, ada Pingdom, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya, karena saya pakai Jetpack, ini mudah ya, di Jetpack sudah ada fitur ini, kita tinggal masuk aja ke Jetpack Setting, dan di tab Security, itu akan ada opsi Downtime Monitoring. Kita tinggal centang aja, kita aktifkan aja, dan kalau website kita down, kita langsung dapat notifikasi lewat email. Jadi ini simple banget, dan sangat-sangat berguna ya, apalagi kalau kita pakai shared hosting yang kadang memang bisa down ya tanpa notifikasi dari pihak hostingnya kita gitu. Nah kayaknya cukup ya kalau untuk security ya, bisa baca-baca sendiri, nggak ada habisnya security, ada banyak sekali security plugin misalnya bisa kita install untuk improve security-nya kita dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting selain security adalah backup ya. Jadi kita itu wajib punya backup, mungkin untuk video yang lainnya. Jadi bisa dibilang nggak ada security yang sempurna, jadi backup itu wajib. Jadi kalau ada apa-apa dengan website yang kita, walaupun kita sudah proteksi dengan sebagai sebisa kita ya, tetap ada kemungkinan website itu bisa dihack oleh orang. Jadi kita wajib untuk punya backup. Jadi ketika hal ini terjadi, kita bisa restore lagi ke backup kita yang sebelumnya. Oke, sekian video dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.